Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak saleh dan soleha, apa kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama pastinya. Sebelumnya, Bu Guru akan memperkenalkan diri. Anak-anak, perkenalkan, nama Bu Guru adalah Dini Rosifa. Saat ini, Bu Guru sedang mengikuti PPG, Pendidikan Profesi Guru, pada angkatan 2 di IAIN Purwokerto. Adapun video ini adalah sebagai pemenuhan tugas lokakarya perangkat pembelajaran dan sekaligus sebagai media pembelajaran. Anak soleh dan soleha, demikianlah perkenalan dari Bu Guru. Anak saleh dan soleha, sebelum kita masuk ke dalam materi dan agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar serta kalian mendapatkan ilmu dan ridho dari Allah, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar akidah akhlak tentang indahnya berperilaku terpuji, tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah. Anak-anak, yuk kita simak video tentang kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari, Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 uqiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Setelah menyimak video tadi, adakah di antara anak saleh dan soleha yang bisa menyebutkan kesimpulan dari kisah Bilal bin Rabah? Ya, mari kita simpulkan bersama ya. Yang pertama, Bilal merupakan kalangan hamba sahaya atau budak milik Umayyah bin Khalaf. Ia merasakan penganiayaan dari orang-orang kafir Quraisy yang sangat berat. Yang kedua, meskipun berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman yang mendera tubuhnya, tetapi Bilal tetap berpegang teguh pada agama Allah. Tidak mau menyembah berhala, Lata dan Uzza milik orang-orang kafir Quraisy. Yang ketiga, Bilal tetap mempertahankan akidahnya ketika disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Ia selalu berkata, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa." Melihat penyiksaan yang begitu berat yang dialami oleh Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq akhirnya memerdekakan dengan cara membayar Bilal bin Rabah kepada majikannya. Selanjutnya, kisah Bilal bin Rabah merupakan salah satu contoh orang-orang yang selalu sabar dan tabah meskipun ia dalam menghadapi berbagai cobaan. Nah anak-anak, sudahkah kita bersabar dan tabah dalam menghadapi berbagai cobaan? Yakinlah bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan atau musibah
kepada kita melebihi kemampuan kita. Tahukah kalian, jika Allah sedang memberikan musibah atau ujian kepada kita, berarti kita sedang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia pasti akan diberikan ujian atau cobaan. Karena itu, yuk kita kenali apa itu sabar. Sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saleh dan soleha, sebagai orang yang beriman, hendaknya kita selalu bersabar ya. Karena bersabar adalah perintah Allah, sebagaimana yang sudah tercantum di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, anak-anak, bersabar itu harus dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Di saat kita berpuasa di bulan Ramadan, kita harus sabar dalam menahan lapar dan haus dari fajar sampai waktu maghrib tiba. Kemudian kita harus sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sabar menghadapi musibah atau terhadap apa yang telah ditakdirkan. Apa saja sih keuntungan jika kita bersikap sabar dan tabah? 1. Sabar adalah sebagai penolong. Dan bersikap sabar dan tabah akan membawa keberuntungan. Yang ketiga, memberikan ketentraman jiwa. Dan yang keempat, mendapatkan kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja, dan belajar. Wah, besar sekali ya keuntungan jika kita bersikap sabar dan tabah. Lalu, bagaimana cara kita bersikap tabah dan sabar ketika mendapat cobaan dari Allah? Yang pertama, menerima cobaan dari Allah dengan ikhlas. Yakinlah bahwa setiap hamba pasti diberi cobaan, tapi Allah tidak akan memberikan cobaan itu melebihi kemampuan hambanya. Yang kedua, mengingat janji Allah bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ketiga, mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. Sepahit apapun cobaan yang kita terima, pasti ada hikmah atau kebaikan di baliknya. Kemudian yang terpenting adalah kita jangan lupa selalu berdoa dan bertawakal. Yakinlah bahwa Allah adalah satu-satunya yang dapat memberi pertolongan dan jalan keluar dari semua cobaan yang kita hadapi. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang sikap sabar dan tabah melalui kisah Bilal bin Rabah. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung dan mendapatkan bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.